Kita masuk ke bagian kedua, yaitu berkaitan dengan likuidasi perseroan dari aspek hukumnya dan bagaimana nanti proses likuidasi dari perseroan. Kalau kemarin kita belajar tentang hal likuidasi persekutuan ya. Kita langsung saja masuk ke poin yang pertama. Tanda-tanda kepailitan seperti yang kita ketahui, saya ulas lagi, yang pasti adanya equity insolvency, di mana maksudnya adalah kita tahu equity tersebut tidak mampu membayar utang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Maksudnya adalah kekayaan perusahaan tersebut atau perusahaan tersebut tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Nah, itu yang disebut dengan equity insolvency. Sebenarnya equity insolvency bisa juga diatasi, bukan hanya tidak bisa jadi tidak menyebabkan kepailitan kalau misalkan adanya perusahaan ini dapat melakukan negosiasi kepada kreditor untuk bisa memperpanjang utangnya atau dijaminkan utangnya atau dikonversi utangnya menjadi apa, misalkan jadi modal dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah bankruptcy insolvency. Maksudnya adalah di mana suatu keadaan perusahaan memiliki utang yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan fair value asetnya. Jadi kalau di sini CR-nya pasti, dengan kata lain current rasionya ya, kalau kita bandingkan harta lancar dibandingkan utang lancar, jatuhnya minus di sini. Berarti dengan kata lain itu bisa menyebabkan bankruptcy insolvency. Nah, terus bagaimana sih cara pengajuan kebangkrutan gitu ya? Yang pertama adalah voluntary bankruptcy proceeding, yaitu sukarela. Jadi intinya adalah pihak yang berhutang gitu ya, atau yang perusahaan perseroan yang sudah tadi tidak dapat melunasi utangnya, bisa diajukan kepada pengadilan niaga bahwasanya perusahaan ini ya sudah dilakukannya voluntary bankruptcy proceeding ya. Yang kedua adalah involuntary bankruptcy proceeding atau tidak sukarela. Maksudnya adalah diajukan oleh kreditur. Jadi pemberi pinjaman tersebut atau grup kreditor, ini perusahaan bahaya nih kalau tetap dilanjutkan, maka diajukannya involuntary bankruptcy proceeding, yaitu dengan cara kreditur lah yang melakukan pengajuan kebangkrutan kepada pengadilan niaga gitu ya. Terus court action, maksudnya adalah membebaskan atau menghilangkan kasusnya. Ini hasilnya ya, menerima surat permohonan berubah bentuk, itu aksi dari pengajuan dari kebangkrutan itu sendiri seperti apa. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, di mana sesuai dengan undang-undang perseroan akan menyediakan yang disebut dengan trustee atau wali amanat atau kurator. Di mana kurator ini intinya adalah pihak ketiga yang mengurusi proses likuidasi perusahaan atau ganti rugi dan sebagainya. Kenapa sih adanya trustee? Trustee kan berarti kan dipercaya gitu ya, wali amanat. Karena kita tahu ya perusahaan ini untuk, dengan kata lain, supaya hasilnya nanti dari proses likuidasi dari satu perusahaan itu sesuai dengan undang-undang dan juga independen gitu loh. Nah, di mana kewajiban trustee ini dalam kasus likuidasi yang pertama menyelidiki urusan keuangan debitor atau pihak yang berutang, menyediakan informasi, memeriksa klaim dari kreditor. Nah, itu ya, melaporkan berkas-berkas dalam perwalian. Jika otorisasi untuk menjalankan bisnis debitor, maka dibutuhkan laporan di periode selanjutnya. Intinya itu tuh kewajiban dari trustee ya. Nah, dalam kasus reorganisasi, yaitu nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, itu pertemuan ke-15, di mana nantinya itu sebagai tambahan dari kewajiban trustee, yang pertama adalah mengarsipkan rencana reorganisasi atau pembentukan ulang organisasi atau pernyataan mengapa salah satu tidak terpenuhi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, menurut undang-undang di Indonesia sendiri, itu sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana kita tahu pailit adalah gitu ya, dalam undang-undang undang-undang di Indonesia itu sendiri, artinya adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Tadi kurator ya, wali amanat, di bawah pengawasan hakim. Pengawasan tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, syarat dan putusan kepailitan. Nah, menurut undang-undang kepailitan gitu ya, jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan, itu yang pertama. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Kepailitan meliputi: 1. Adanya debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan. Jadi intinya tidak dapat melunasi hutang
dari satu maupun lebih dari kreditor tersebut. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Nah, di mana kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preference. Sedangkan utang yang telah jatuh tempo berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo baik karena telah diperjanjikan karena percepatan waktu penagihan sesuai dengan perjanjian atau keputusan pengadilan arbiter atau majelis arbitrase. Lanjut aja ya. Permohonan pailit menurut Undang-Undang Kepailitan dapat diajukan oleh debitor atau satu lebih kreditor, jaksa, Bank Indonesia, perusahaan efek, atau perusahaan asuransi. Ini contohnya tadi ya. Nah, prosedur di Indonesia itu sendiri yang pertama pada pengadilan niaga tadi saya bilang ya sebagai berikut. Yang pertama adalah permohonan pailitan diajukan kepada kedua pengadilan melalui panitera. Panitera itu panitia khusus ya untuk melakukan tindak lanjut dari permohonan pailit. Itu sesuai dengan pasal 6 ayat 2, nanti kalian bisa cari ya di Undang-Undang Kepailitan. Terus yang kedua, panitera menyampaikan permohonan kepailitan gitu ya kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tertanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang. Jadi intinya adalah paling lama 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan untuk menyampaikan permohonan pernyataan pailit ya. Dan dalam jangka waktu 3 hari setelah permohonan didaftarkan gitu pengadilan menetapkan hari sidang. Jadi sidang dulu. Yang ketiga, sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Jadi kalau misalkan tadi tanggal permohonan didaftarkan gitu ya, misalkan tanggal 1, maka 21 adalah tanggal terakhir sidang pemeriksaan. Yang keempat, pengadilan wajib memanggil debitor jika permohonan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Jadi ini tadi ya permohonan pailit itu bisa dilakukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Intinya seperti itu. Nah, prosedur tadi ya sama yang kelima adalah pengadilan dapat memanggil kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh debitor tadi secara sukarela ya dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi. Nah, itu adanya keraguan dari si pengadilan niaga tersebut. Yang nomor 6, pemanggilan tersebut dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan. Jadi intinya adalah sebelum sidang pertama tadi pemanggilan ya, maka 7 hari tersebut kalau dirasa ada ragu-ragu di situ maka berhak untuk pemanggilan si kreditor. Yang ketujuh, putusan pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan pengadilan diucapkan paling lambat 60 hari setelah didaftarkan. Jadi 60 hari harus kudu didaftarkan atau diucapkan atau dikabulkan ataupun ditolak dari permohonan pailit tersebut. 8. Putusan atas permohonan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum. Jadi intinya adalah putusan tersebut harus lengkap intinya ya, berkaitan dengan nanti bagaimana sistem pembayaran, going concernnya dan lain-lain. Nah, ini untuk dokumennya ya, menyerahkan dokumen yang pertama, surat permohonan bermaterai gitu ya, izin pengacara, surat kuasa khusus, kartu identitas, persetujuan dari suami atau istri yang dilegalisir, daftar aset dan tanggung jawab, neraca pembukuan terakhir. Ini kalau dalam hal perseorangan ya, memiliki perusahaan. Nah, prosedur tadi kalau bagi pailit oleh kreditor, kalau misalkan nih kreditor yang mengajukan ya, contohnya permohonan bermateri diajukan kepada sama ya pengadilan negeri atau niaga yang bersangkutan, izin pengacara, surat kuasa khusus, akta pendirian, ini bedanya ya, yayasan asosiasi yang legalisir, surat perjanjian utang ditambahkan, perincian utang yang tidak dibayar, nama serta alamat debitor, tanda kenal debitor, nama serta alamat mitra usaha, terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh penerjemah resmi jika nantinya ada unsur yang bahasa asing intinya gitu ya. Nah, kita langsung masuk saja
dari likuidasi itu sendiri sesuai dengan silabus yang akan kita pelajari. Tadi kita udah bahas tentang aspek hukum, di mana tadinya ada kurator dan asas payability tersebut bisa secara sukarela maupun tidak sukarela ya. Nah, tugas kurator dalam kasus likuidasi yang pertama menyelidiki tadi ini udah ya. Kita lanjut. Nah, biaya likuidasi, terdapat beban administrasi pasti dalam proses mempertahankan dan melikuidasi perusahaan, termasuk biaya kurator dan biaya hukum serta akuntansi. Jadi kurator itu membutuhkan biaya nggak gampang juga dan nggak murah juga ya. Nah, peringkat klaim yang pertama adalah klaim yang dijamin, di mana klaim yang dijamin itu maksudnya adalah klaim yang dijamin dengan agunan, seperti misalkan hutang hipotek ya. Kalau kita biasanya kita lihat ya, karena di sini contohnya ada aset tetap gitu ya. Terus yang kedua, klaim prioritas yang tidak dijamin. Klaim prioritas yang tidak dijamin maksudnya adalah di sini yang pertama, adanya klaim yang terjadi antara tanggal pengajuan petisi tidak sukarela dengan tanggal koruptor yang ditunjuk. Kedua, klaim upah gaji gitu ya, yang dihasilkan dalam jangka waktu 90 hari dari pengajuan petisi dan tidak melampaui nilai tertentu. Jadi ini harus dilunasi yang kedua. Yang ketiga, klaim kontribusi bagi rencana imbalan karyawan yang berasal dari jasa yang diberikan 180 hari sejak pengajuan petisi dan dibatasi sesuai dengan nilai tertentu per karyawan. Nah, ini juga yang ketiga, berarti klaim kontribusi rencana imbalan kepada karyawan. Yang keempat, klaim individu, maksudnya adalah yang tidak melampaui nilai tertentu yang berasal dari misalkan pembelian, lease, sewa properti gitu ya, yang belum dikirimkan atau pembelian jasa yang belum diserahkan oleh debitur. Yang kelima, jadi jasa yang belum diserahkan oleh debitur itu juga termasuk klaim individu ya. Yang kelima, klaim atas pajak pemerintah. Nah, itu ketika misalkan korporasi ini memiliki utang pajak, maka itu klaim prioritas yang tidak dijamin, intinya seperti itu. Nah, yang peringkat ketiga yang harus dipenuhi oleh atau yang dilunasi gitu ya ketika dilakukan likuidasi adalah yang pertama, klaim yang diajukan tepat waktu, klaim yang bukti klaimnya terlambat diajukan, klaim atau dijamin atau tidak dijamin untuk semua benda yang berasal dari perintah pembebasan dan penunjukan dari kurator. Yang keempat, nanti kita akan masuk ke contoh-contohnya ya. Klaim terhadap bunga atas klaim prioritas yang tidak dijamin atau non prioritas yang tidak dijamin. Nah, yang terakhir adalah baru klaim pemegang saham. Ketika misalkan klaim pemegang saham tadi ketika ada masih ada sisa dana atau masih ada kas dan syarat kas gitu ya, terutama kas yang masih bisa dilakukan untuk pembayaran kepada klaim pemegang saham. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi ya, dimana di sini kita bisa tahu ada untuk kasus likuidasi, Kam Corporation menderita kerugian besar pada tahun 2011 dan pada semester 1 tahun 2012 gitu ya. Pada bulan Juli 2012 seluruh hutang dagangnya jatuh tempo serta piutang dagang yang dijaminkan kepada bank terancam default atau gagal bayar ya, atau tidak bisa dilakukan. Para kreditor tidak bersedia untuk memberikan tambahan. Nah, ini berarti ya panjang. Corporation mengajukan voluntary petition under bankruptcy action. Berarti intinya adalah dia melakukan voluntary atau petisi secara sukarela. Catatan misalkan di sini ya, ada mortgage payable atau hutang hipotek kalau kita bilang ya, ditambah $5.000, interest payable dijamin dengan land dan building. Itu maksudnya ya tadi mortgage payable ya, 5.000 dan bunga dijaminkan dengan land dan building. Seluruh piutang dagang dijaminkan untuk bank loan atau pinjaman bank ditambah 2.000 interest payable. Sekarang kita lihat dulu dari balance sheetnya, dimana kita tahu di sini dari balance sheetnya sudah tertera ya, ada cash, ini kita bisa baca saja, total asetnya adalah 180 juta dan total liabilities plus stockholder equity juga 180.000 ya. Nah, sekarang langkah yang harus kita lakukan adalah kita membuat yang disebut dengan statement of affair, yaitu disusun pada tanggal tertentu dan menunjukkan informasi neraca dengan aset yang dinilai gitu ya dengan expected net realized value dan dikalkulasikan berdasarkan, nah ini kita lihat lagi tadi, available atau tersedia untuk fully secured, partial secured setengah ya, priority dan
unsecured creditor ya. Terus yang kedua, liabilities diklasikan menjadi fully sama ya sampai dengan unsecured ya. Kita lihat dulu sekarang bagaimana sih statement of affair-nya kalau kita lihat dalam balance sheet setelah kita lakukan statement of. Oke. Kita lanjut, berarti setelah tadi kita tahu tentang statement of affair on situ ya, kita membuat statement of affairs gitu ya di bulan Agustus tanggal 1 2012. Sekarang kita lihat dulu di book value. Ada book value, tadi ada land and building sesuai dengan balance sheet sebesar 15 plus 40 berarti 55. Tapi di sini estimasi ya, realized value less score creditor liabilities, hasilnya gitu ya. Kalau kita lihat dari fair value-nya, estimate dari realisasi value-nya jadi 60. Sedangkan kita tahu tadi kita punya mortgage payable sesuai dengan soal 50.000 gitu ya. Sesuai dengan di balance sheet ditambah dengan interest payable menjadi 55.000, sehingga nanti kita di sini ada punya estimate realized value available for unsecured creditor sebesar 5.000. Sedangkan untuk yang kita masukkan ke partially secured creditor, kalau kita lihat di sini kita sesuai dengan account receivable kan dinilai 25.000 berdasarkan book value, tapi kita di sini estimate-nya menjadi 22.000, sehingga nggak ada ya available partial security untuk kreditornya tersebut menjadi 0. Sedangkan untuk available for priority unsecured creditor itu tinggal kita masukkan saja sesuai dengan book value, karena untuk cash kan kita pasti lihatnya nggak ada untuk estimate realis fair value ya, market security, inventory dan lain-lain, sehingga diketahui untuk dari book value dari 180.000, sedangkan untuk estimate realized value available for unsecured security menjadi 75.000. Begitu juga dengan liabilities and stock equity. Kita lihat di sini tadi ya, full score creditor ini sama 55.000, partial score creditor harus sama ya 27.000 dikurangi dengan account receivable gitu ya, tadi karena kita jamin 22.000, priority liabilities ini sama 13.000 dan 2.000, sehingga nantinya untuk totalnya menjadi 75.000 ya. Nah, setelah tadi kita lihat di sini di soal ini dilanjutkan gitu ya, diperkirakan gitu ya, aset claim corporation dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu tempo 3 bulan dengan realized value sebagai berikut. Ini contoh ya, ini berkaitan dengan yang tadi unsecured creditor ya, yang kita tahu dari yang statement of affair gitu ya. Kita tahu totalnya kan tadi harusnya adalah cashnya berapa, 7.000 di sini ya, intinya ya, market securities 7.000, sedangkan tadi inventory di sini inventory 55.000. Terus juga di sini intinya adalah sesuai dengan di perkiraannya dia dalam jangka waktu 3 bulan, realized value just 59.000. Tapi dalam kita tahu ya, sesuai dengan balance sheet kita, kalau kita lihat total dari liabilities and stockholder equity, kalau kita lihat kan 167.000. Nah, maka di sini nanti akan ada gitu ya, defisiensi 8.000 yang ditanggung prorata oleh unsecured creditor. Stockholder tidak menerima sama sekali nantinya, karena di sini kekurangan untuk pembayaran utang yang dimiliki dari current liabilities plus long term liabilities. Nah, kita lihat dari pencatatan yang dilakukan oleh ahli amanat, di mana nantinya kita kan wali amanat ini kan berfungsi tadi sebagai intinya adalah pembantu dalam proses likuidasi, di mana nantinya wali amanat ini memiliki kewajiban gitu ya, untuk yang pertama gitu ya, akan mengambil alih aset debitur sebelum dibagikan kepada yang berhak melalui keputusan pengadilan. Jadi biasanya trustee akan membuat satu set catatan akuntansi untuk pengambilan aset debitur. Kita sama ya dalam pengambilan aset, berarti nanti asetnya di debit, liabilities plus equity-nya di kredit, sama seperti yang tadi ya, sesuai dengan balance sheet. Kalau yang di sini 3.000, 7.000, 25.000 gitu ya, sampai dengan nantinya
estate equity-nya gitu ya 13.000 sesuai dengan stockholder equity yang ada di balance sheet, yaitu 200 dikurangi dengan rugi return net earning-nya ya 187.000. Nah, setelah dia melakukan jurnal ambil alih aset, maka yang selanjutnya adalah wali amanat ini melakukan tahap-tahap seperti berikut. Yang pertama, penjualan harta pilot. Yang kedua, penghapusan aktiva yang tidak dapat direalisasi dari pembukuan. Ketiga, pembayaran biaya operasional perusahaan yang pilot. Yang keempat, pembayaran kepada kreditur. Kelima, pembayaran honorarium tim likuidasi atau trustee. Kalau misalkan ada sisa lagi baru dibayarkan kepada stockholder equity ya. Nah, contoh ya, di sini dilakukan jurnal untuk bulan Agustus, contoh ya. Berdasarkan pencatatan gitu ya, ada utility bill 500 gitu ya. Maka kita menyatatnya seperti apa di sini? Ada pencatatan gitu ya, berkaitan dengan beban utang utility. Maka kita akan mendebitkan equity pada utility payable. Yang kedua, intangible asset gitu ya, dilakukan penghapusan write off, maka dilakukan ya sudah, ini sesuai dengan intangible kan tadi posisinya di debit menjadi kredit estate equity pada intangible asset sebesar 6.000. Yang ketiga, inventory terjual 48.000 sedangkan harga inventory kan 50.000, 18.000 ke kredit gitu ya, dan 30.000 cash. Maka kita lihat dulu cashnya 30.000, account receivable-nya bertambah 18.000, asset equity-nya berkurang 2.000 karena selisih antara inventory book value dengan harga jualnya. Yang keempat, equipment terjual 14.200 cash, equipment-nya 30.000, maka nanti akan ada rugi sebesar 15.800 yang akan dicatat di asset equity ya. Jadi cashnya adalah 14.200. Nah, yang kelima, wage and property tax gitu ya. Bulan Agustus tanggal 1 kita lihat di sini ada utang kepada gaji karyawan harus dilunasi terlebih dahulu, dan adanya pajak properti 13.000 dan 2.000, 15.000. Terus yang keenam, land and building terjual 64.000 cash. Maka kita lihat dulu land and building tadi 15.000 dan 40.000 kan. Sesuai dengan estimasi tadi dijual di sini 64.000 malah ya, maka akan ada untung lagi sebesar 9.000. Sedangkan untuk mortgage payable gitu ya dan relative interest tersebut dibayarkan. Jadi mortgage-nya tadi 50.000 plus interest payable-nya 5.000, maka cash-nya berkurang 55.000. Nah, yang ketujuh, adanya insurance policy gitu ya, di cancel sebesar 1.000 dan kasnya tersebut dikembalikan menjadi berarti cash pada prepaid expense. Ini pengencelan insurance. Yang ke-8, account receivable 21.000 ditagih gitu ya di dalam jumlah camp per tanggal 1 Agustus dan 4.000 incollectible, jadi tidak dapat tertagih, maka nanti 4.000-nya menjadi kerugian atau estate equity-nya akan didebitkan. Mati cash 21.000, account receivable 25.000 dan sisanya asset equity 4.000. Yang 9, 21.000 diterima gitu ya untuk pembayaran gitu ya ke bank, utang wesel dan bunganya. Berarti bagaimana cara kita melakukan pembayaran tersebut? Berarti ya sudah, interest payable, not payable pada cash. 10, asset administration expense 3.000 dibayarkan, mati asset equity pada cash 3.000. Nah, di sini ada biaya trustee 2.000 accrued atau dilakukan pencatatan tapi belum dibayarkan ya, atau accrualnya. Mati di sini asset equity pada trustee fee payable karena belum dibayarkan. Nah, untuk monitor transaksi di atas gitu ya, trustee membuat 3 jenis laporan. Yang pertama adalah statement of cash receipt and disbursement atau laporan kas penerimaan dan pengeluaran gitu ya. Statement of change in asset equity, laporan perubahan asset equity.
statement of relation and liquidation gitu ya, realization dan liquidation gitu ya. Kita lihat dulu di sini, lanjut ke statement of cash receipt and disbursement. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di laporan kas penerimaan dan pengeluaran, kita bisa lihat ya summary-nya seperti berikut. Tadi ya ada balance gitu ya sebesar 3.000. Terus ada yang tadi di jurnal yang kita lakukan, ini tinggal dilakukan kayak buku besar saja. Yang berhubungan dengan cash tadi ada penerimaan dari penjualan inventory, ada penjualan equipment, ada land, ada asuransi yang di refund, ada account receivable. Ini total yang ada di debit ya. Terus yang total yang di kredit tadi ada wage and property tax, mortgage and interest payment, bank notes and interest, ada administrative expense. Total yang akan di kreditnya sebesar 39.200 ya. Jadi totalnya di sini sama-sama balance forwardnya 39.200. Jadi dengan kata lain ada selisih cash di debit gitu ya. Berarti cashnya ini masih ada sisa 39.200. Nah, untuk yang asset equity kita lihat apakah di sini ada defisit atau tidak. Kita lihat dulu ya. Ini tinggal kalian masukkan saja utility bill tadi ya yang di debit, terus intangible write off, inventory loss, equipment loss sampai dengan tadi 33.300 kan ya. Totalnya. Sedangkan untuk yang ada di kreditnya hanya balance-nya saldo awalnya 13.000 dan land and building gain 9.000. Jadi totalnya kalau kita lihat di sini akan ada 11.300 yang defisit. Nah, itu berkaitan dengan laporan tersebut. Nah, yang terakhir di sini Camp Corporation in Trustship gitu ya. Trusteeship statement of cash receipt and disbursement from August 1 to Agustus 31 2012. Kita bisa lihat di sini tadi sama ya. Ada cash receipt, ada dikurangi dengan deduct cash disbursement. Totalnya adalah 39.200. Ini totalnya ya. Kalian bisa lihat aja nih, langsung saya next. Sekarang ini berkaitan dengan tadi change in stage equity. Kalau kita lihat di sini sama ya, tadi ya balance 13.000 dikurangi dengan loss gitu ya. Sehingga menghasilkan 11.300. Sedangkan untuk schedule of net loss and asset liquidation kita bisa lihat di sini cash receipt tadi ya 25.000, realisasinya 21.000, inventory juga demikian, land and building baru untung, equipment rugi, intangible asset rugi, maka net loss on liquidation of asset sebesar 18.800. Nah, nantinya kalau kita lihat balance sheet-nya seperti demikian. Jadi cash-nya sisanya jadi 19.200. Market security-nya tadi belum terjual ya 7.000. Account receivable net 18.000. Prepaid expense sisa 3.000. Sedangkan liabilities and deficit gitu ya. Account payable 65.000. Utility payable, trustee fee payable tadi muncul ya baru ya, not payable gitu ya. Sampai dengan nanti less dikurangi asset defisit 11.300 hingga 67.200. Nah, kalau kita lihat di sini berkaitan dengan statement of realization. Nah, sekarang kita bisa lihat di laporan statement of realization and liquidation. Kita lihat dulu di sini aset yang akan akan menjadi realize gitu ya, non cash asset di 1 Agustus. Kita bisa lihat di sini ada market securities 7.000 sampai dengan intangible asset 6.000. Totalnya adalah 177.000. Nah, ada account receivable new yang itu muncul dari jurnal 18.000 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu berkaitan dengan aset realize-nya. Kita tahu ya account receivable sudah dilakukan penagihan 21.000 dan partnya tadi rugi, tapi kita lihat di sini realize-nya berarti 21.000. Inventory realize-nya 48.000, prepaid expense ada realize 1.000, land and building 64.000, equipment dan intangible asset nggak ada.
dihapuskan karena tadi di write off ya, sehingga nantinya totalnya adalah 148.200. Nah, di sini nantinya aset non realized per 31 Agustus berarti masih ada cuman market securities 7.000, prepaid expense yang tadinya 4.000 menjadi 3.000, account receivable 18.000 sehingga totalnya 28.000. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk liabilities to be liquidation gitu ya. Kita lihat per 1 Agustus masih sama, ini yang ada di balance sheet 167.000 gitu ya. Terus ada liabilities in score of discovery gitu ya, yang dilakukan tadi per tanggal 31 Agustus sesuai dengan jurnal yang dilakukan oleh trustee tadi ya. Ada liabilities discovery for utility 500 yang menambah utangnya. Terus ada trustee fee payable 2.000 sehingga totalnya adalah 2.500. Nah, kita lihat di sini liabilities liquidationnya, kita lihat kita dilakukan sesuai dengan pencatatan, ada pembayaran utang pajak gitu ya, utang kepada bank, interest payable, mortgage payable 91.000. Sedangkan di sini kalau kita lihat liabilities not liquidation per 31 Agustus masih ada account payable, not payable di bank masih ada 6.000 gitu ya. Kan 25.000 tadi ya, not payable di bank 19.000 kan, berarti masih ada 6.000. Terus di sini liabilities discovered for the utility 500 dan trustee fee payable 2.000 sehingga totalnya 78.500. Nah, sedangkan income or loss and supplemental item kita bisa lihat di sini supplementary expense gitu ya. Expense excluding asset loss and the write off, kita bisa lihat di sini tadi kita tambahkan ada liability utility trustee fee gitu ya, plus administration expense ini sesuai dengan jurnal tadi 3.000, total ada 5.500. Nah, untuk yang kita bisa lihat di sini berkaitan dengan revenue gitu ya, nggak adanya net loss dari berkaitan dengan income or loss supplementary 4.300 yang dapat dari net loss on aset liquidity 18.800, 500, 3.000 dan 2.000 sehingga totalnya 370. Saya rasa cukup untuk materi berkaitan dengan likuidasi perseroan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau nanti ada pertanyaan silakan kita tanya jawab pada grup nanti ya, di WhatsApp maupun di Google Classroom. Terima kasih.